Halo, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Gimana kabar Bapak Ibu juga, sehat-sehat semua? Tuhan ya, sehat. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan persembahan pujian dari Angel dan Joy. Nah, Bapak Ibu, mereka sekolah minggu yang setia. Ayo Bapak Ibu juga boleh ya memberikan pujian dan persembahannya dulu ya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan juga yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Iswanto yang akan memberkati kita, memberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Oke, nah sekarang kita akan saksikan dulu ya pujian persembahan dari Angel dan Joy. Ya, Joy dan Angel, hati yang gembira adalah obat. Betul banget ya, hati yang gembira adalah obat. Jadi yuk supaya hati tetap gembira, harus kita bersandar pada Tuhan Yesus. Untuk saat ini ada tayangan baru loh. Apa sih tayangan baru kita kali ini? Album kenangan. Yeay.
adalah album kenangan. Album kenangan ini isinya latihan-latihan, kegiatan-kegiatan dari ibadah gereja GPD Koko Permai, tempat kita beribadah. Jadi kalau Bapak Ibu punya foto-foto, video, kenangan-kenangan waktu kita melakukan kegiatan, boleh dikirim ya ke redaksi, kita tunggu, oke? Nah, sekarang itu ada latihan dari anak youth ya, waktu 2 tahun 2012, latihan vokal mau ada lomba ya. Terus yang kedua ada pujian pengerja tahun 2017, itu ada Ibu Fonda dan oke. Jangan sia-sia
kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Wow, masih muda-muda banget ya itu pemuda-pemuda zaman-zaman old. Nah, untuk pemuda yang sekarang tetap lanjutkan ya perjuangan dari kakak-kakak rohani kalian, oke? Nah, terima kasih juga buat para pengerja yang waktu itu pernah bikin video, jadi sekarang bisa dilihat lagi. Untuk yang sekarang masih ditunggu pengerja-pengerja kalau mau bikin video ya, untuk melayani Tuhan via online. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Kristanto. Kita akan mendapatkan berkat rohani. Semoga ini benar-benar menjadi kekuatan kita di masa-masa COVID-19 ini ya Bapak Ibu. Selamat menikmati firman Tuhan. Oh sungai jari Allah,
kiranya damai sejahtera Allah melingkupi buat kita semuanya pada hari ini. Saudara yang Tuhan kasihi, saya tahu kita sedang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita berada. Tapi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya kasih judul adalah pengharapan. Mari kita sama-sama buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ini satu janji yang luar biasa sekali di tengah kita punya satu membutuhkan pengharapan. Dan saya yakin semua masing-masing pada hari ini kita semuanya punya satu pengharapan. Tahukah saudara, pengharapan itu apa sih? Pengharapan adalah sesuatu yang kita inginkan. Dan kita inginkan sesuatu yang positif yang kita inginkan untuk itu terjadi dalam hidup kita. Atau yang kedua, yaitu janji. Sesuatu janji yang kita dapatkan dari seorang pribadi, seseorang. Dan itu pun juga ingin terjadi pada hidup kita. Jadi pengakuan keinginan kita dan juga janji dari seseorang yang itu supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Saya yakin pasti kita inginkan hal-hal yang positif. Karena biar bagaimanapun juga kita pasti akan menginginkan yang positif. Namun problemnya saudara, pada saat kita punya satu pengharapan itu kita belum terima. Karena kalau kita sudah menerima, itu namanya bukan pengharapan. Tapi pengharapan adalah sesuatu yang belum kita terima. Nah, bagaimana sikap kita selama kita belum menerima pengharapan itu? Kita akan belajar mempelajari firman Tuhan, satu tokoh di dalam Alkitab, bagaimana dia bersikap di dalam menanti pengharapan itu supaya terjadi dalam kehidupannya dia. Mari, sikap yang pertama itu adalah kita akan lihat sama-sama di dalam kita sikap menantikan pengharapan itu dengan memakai logika. Jadi pada saat kita menantikan pengharapan itu, tokoh yang akan kita pelajari ini, dia menantikannya dan dia akhirnya bersikap dengan memakai logika dia. Yuk kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang kedua. Kejadian 15 ayat yang kedua. Saya sangat yakin Bapak Ibu semua di rumah dan kita semuanya yang Tuhan kasihi sudah mengerti cerita ini. Mari ada salahnya kita buka sama-sama. Kejadian 15 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ini seorang tokoh yang kita kenal namanya Bapak Abraham. Yang pada saat ini sudah namanya belum berubah menjadi Abraham, tapi masih Abraham. Dia menantikan pengharapan. Karena kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya sebelumnya, maka jelas di situ katakan bahwa Tuhan memberikan satu janji akan memberikan keturunan yang luar biasa banyaknya. Namun pengharapan itu yang dijanjikan itu belum terwujud juga. Dan dia tadi saya katakan dia punya satu sikap, dia hanya memakai logika saja. Maka akhirnya muncul ayat ini. Oh ya, aku nanti akan meninggal dan nanti yang mewarisi rumah saya adalah Eliezer. Ini pengharapan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Sikap menantikan pengharapan yang salah karena dia memakai logikanya dia sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang sedang ada di rumah saat ini ataupun dimanapun kita berada, mungkin jangan-jangan kita juga bersikap seperti itu. Kita dalam menantikan satu pengharapan,
Apakah pengharapan yang Tuhan janjikan? Ataukah pengharapan keinginan kita? Dalam kita menanti, terkadang kita nggak sabar. Dan akhirnya kita memakai pola pikir kita sendiri. Oh, jangan-jangan pakai caranya begini. Oh, jangan-jangan. Dan saya katakan, firman Tuhan katakan pada pagi ini, pada hari ini, itu ada sikap yang salah. Karena itu memakai pola sikap pemikiran yang sendiri. Itu bukan caranya Tuhan. Itu sikap yang pertama. Selanjutnya kita lihat bagaimana Abraham ini menantikan sikap pengharapan dengan sikap yang berbagaimana. Hal yang kedua itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sikap yang kedua bukan hanya memakai logika sendiri, tetapi sikap yang salah adalah dia bertindak secara sendiri, memakai caranya sendiri. Dia bertindak sendiri. Sarai beserta dengan Abraham melihat penantian pengharapan yang tidak kunjung tiba yang Tuhan janjikan itu. Maka akhirnya dia mengambil langkah bertindak sendiri. Dia ambil Hagar sebagai hambanya itu untuk menjadi istrinya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, memang pada saat dia bertindak sendiri, yang dia inginkan tercapai. Apa itu? Dia mempunyai anak. Memang melalui Hagar akhirnya Abraham mempunyai anak yang kita kasih nama, yang diberi nama Ismail. Keinginannya dia, pengharapannya dia secara pribadi tercapai. Tapi ini pengharapan yang tercapai ini, itu langkah yang salah. Kenapa? Karena itu bukan caranya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, bukan anak ini, bukan Ismail yang akan memenuhi anak menjadi anak perjanjian, tapi Ishak. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara sekarang sedang menantikan pengharapan itu dan mengambil langkah yang kedua, yaitu dengan bertindak sendiri, berdasarkan firman Tuhan saya katakan, itu pun langkah yang salah. Kiranya kita tahu mempelajari sikap Abraham. Yang pertama yaitu memakai logika sendiri, dan yang kedua bertindak dengan cara sendiri. Kita tidak lakukan cara yang salah itu. Tapi kita lihat hal yang ketiga, langkah yang dipakai apa? Kita lihat sama-sama ada di dalam Kejadian 18. Kejadian 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Langkah yang ketiga adalah kita menunggu karena Tuhan telah memberikan pada waktu yang telah ditetapkan. Saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada dan masuk dia di rumah, mari kita harus belajar. Kita belajar menunggu karena kita tahu Tuhan Yesus yang berjanji buat kita. Keinginan kita, semua pengharapan kita itu Tuhan tahu, dan dia akan memberikan karena waktunya sudah ditetapkan oleh dia. Karena dia yang berjanji, ayat mas nanti kita bacakan adalah setia. Jadi tugas kita mengambil langkah, sikap kita bagaimana? Kita menunggu dengan sabar, dengan tekun. Karena pada waktunya yang telah ditetapkan, maka pengharapan itu akan terkabul. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, di tengah banyaknya virus COVID-19 yang mengancam, kita tidak tahu kapan kondisi ini mereda. Tetapi tahukah saudara, bahwa firman Tuhan ya dan amin, pengharapan yang kita inginkan, kita menginginkan satu pengharapan seluruhnya ini reda, itu pasti terjadi. Kapan? Itu sudah ditentukan oleh waktunya Tuhan. Ya, kita boleh
meramal, kita boleh berandai-andai ataupun juga berpikir sebagai memakai ilmu apapun juga. Namun saya pastikan bahwa kita tidak boleh lepas dari kesetiaan kita pada Tuhan, karena Dia yang berjanji itu setia, dan kita harus tekun menantikan itu. Kita tekun menantikan pengharapan yang Tuhan janjikan pada kita, karena pada waktu yang sudah ditetapkan pasti Tuhan beri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu kondisi kita masing-masing bagaimana, tapi yang tahu pengharapan kita pada saat ini, bahwa kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji itu Dia setia, dan kesetiaannya itu tidak perlu kita ragukan lagi, karena Dia telah mati di kayu salib buat kita, menebus dosa kita semua. Apalagi hanya janji-janji seperti ini. Saudara yang Tuhan kasihi, janji yang Tuhan berikan pada kita bukan hanya di dunia ini saja, tapi janji itu pun sampai ke surga sana. Karena ada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, celakalah orang malang yang hanya berpikirkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara Tuhan kasihi, pengharapan yang Tuhan janjikan buat kita bukan hanya urusan dunia ini saja, tapi sampai di surga. Karena kita akan menjadi manusia yang malang kalau kita hanya mengharapkan di dunia ini saja. Mari, firman Tuhan jelas mengajarkan buat kita, sikap kita dalam menantikan pengharapan itu jangan memakai cara kita sendiri, jangan memakai logika sendiri, tapi tunggulah dengan sabar waktunya Tuhan, karena Dia sudah tentukan waktunya kapan, dan pada waktunya Dia akan berikan kepada kita. Dan memang Abraham pada tepat waktunya sudah ditentukan, dia melahirkan Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak, sesuai dengan janji Tuhan. Dan 1 Korintus 15 ayat 19, janji yang Tuhan berikan itu bukan hanya di sini saja, sampai di surga sana. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat pengharapan dari surga bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Dani untuk firman Tuhannya, sangat memberkati sekali dan menjadi kekuatan buat kita. Untuk semua Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap sehat, jangan lupa minum vitamin, pakai masker, sarung tangan kalau bepergian ya, dan tetap berdoa. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan pujian dan dengan firman sore hari ini. God bless.